Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabbar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ACT Holistic Framework, integrasi keterampilan sosial, emosional, akademik, dan kesiapan karir. ACT Holistic Framework adalah kerangka kerja revolusioner yang dikembangkan oleh ACT, yaitu organisasi terkemuka di bidang pendidikan dan pengujian di Amerika Serikat. Kerangka ini menawarkan pendekatan holistik untuk mempersiapkan siswa menghadapi kompleksitas dunia modern melalui integrasi 3 pilar utama, yaitu keberhasilan akademik, keterampilan sosial emosional atau SEL, dan kesiapan karir. Yang pertama, latar belakangnya yaitu kebutuhan pendidikan abad ke-21, yaitu disrupsi teknologi. Dalam era disrupsi teknologi ini dan perubahan sosial yang cepat, pendidikan tidak lagi bisa hanya berfokus pada transfer pengetahuan akademik. Kemudian keterampilan holistik, yaitu di mana siswa membutuhkan keterampilan yang holistik untuk bertahan dalam dunia kerja yang kompetitif dan masyarakat yang inklusif. Selanjutnya yaitu filosofi ACT Holistic Framework. Yang pertama yaitu pendidikan holistik, berakar pada teori pendidikan holistik yang menekankan pengembangan seluruh potensi manusia. Kemudian pendidikan 4.0 yang selaras dengan konsep pendidikan 4.0 yang menekankan pembelajaran personalisasi, kolaborasi, dan relevansi dengan dunia kerja. Kemudian 4 pilar UNESCO. Di sini ACT Holistic Framework mengadopsi 4 pilar pendidikan UNESCO, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi, dengan menambahkan dimensi karir. Selanjutnya, struktur kerangka 4 domain kompetensi dari ACT Holistic Framework. Yang pertama yaitu keterampilan akademik, kemampuan dasar dalam literasi, numerasi, dan sains. Yang kedua yaitu keterampilan lintas disiplin, mencakup tentang berpikir kritis, kreativitas, komunikasi. Dan yang ketiga keterampilan sosial emosional, mencakup ketekunan, empati, manajemen waktu. Yang keempat yaitu navigasi pendidikan dan karir, mencakup tentang perencanaan karir, literasi, keuangan, adaptasi teknologi. Selanjutnya yaitu implementasi praktis, strategi integrasi. Di sini untuk ACT Holistic Framework dapat diintegrasikan melalui pembelajaran berbasis proyek, dengan siswa merancang aplikasi untuk memecahkan masalah di suatu komunitas dengan menggabungkan keterampilan coding, kolaborasi tim, dan presentasi bisnis. Kemudian dengan modul interdisipliner, integrasi mapel sains dan seni untuk mengeksplorasi topik seperti perubahan iklim, di mana siswa menggunakan data ilmiah, membuat kampanye visual, dan merancang solusi berkelanjutan. Kemudian berikut adalah penilaian holistik yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan siswa. Terdapat 4 kriteria di sini. Yang pertama akademik, keterampilan sosial, kreativitas, dan kesiapan karir, yang menggunakan indikator kerja seperti ketepatan analisis data dan penerapan konsep. Kemudian partisipasi aktif dalam diskusi, empati terhadap perspektif berbeda. Kemudian untuk kriteria kreativitas, indikator kerjanya yaitu inovasi dalam solusi dan desain. Kemudian kesiapan karirnya, kemampuan menjelaskan relevansi proyek dengan tren industri. Penilaian holistik ini cukup diperlukan ya untuk era dunia kerja saat ini. Kemudian perbandingan dengan kerangka SEL lain, ini membandingkan dengan CASEL.
fokus utamanya pada 5 kompetensi SEL, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan membangun hubungan, pengambilan keputusan, bertanggung jawab. Sedangkan ACT Holistic Framework terintegrasi SEL dengan akademik dan karir, menggunakan metrik kuantitatif dan kualitatif untuk penilaiannya. Selanjutnya, tantangan dan solusi implementasi. Yang pertama, resistensi institusi. Sekolah tradisional cenderung menolak perubahan kurikulum. Di sini biasanya dalam sekolah tradisional seperti pondok pesantren. Selanjutnya, keterbatasan anggaran, pelatihan guru dan infrastruktur teknologi memerlukan dana besar di sini. Dan yang ketiga, ketidaksesuaian dengan nilai lokal, adaptasi kerangka dengan memasukkan nilai-nilai lokal. Yang keempat, kesenjangan akses teknologi, pembelajaran hybrid yang menggabungkan aktivitas offline dan online. Rekomendasi kebijakan menuju transformasi ke pendidikan yang dapat dilakukan saat ini yaitu pengembangan kurikulum nasional dengan mengintegrasikan ACT Holistic Framework ke dalam kurikulum nasional. Kemudian kolaborasi multisektor antara kemitraan sekolah, industri, dan LSM untuk menyediakan magang berbasis kompetensi ACT. Selanjutnya, pelatihan guru, program sertifikasi guru dalam penguasaan SEL, teknologi, dan metode penilaian holistik. Kesimpulan dan implikasi di masa depan, ACT Holistic Framework menawarkan pendekatan seimbang untuk pendidikan. Kemudian diperlukan komitmen semua pemangku kepentingan. Dan langkah ke depan yang perlu dilakukan, studi jangka panjang, pengembangan teknologi berbasis AI sangat mendukung dalam ACT Holistic Framework ini, dan advokasi global. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.